Selamat datang dalam seri Open Course untuk Basic Chemistry dengan saya Arsel Arianto Bauriwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan teori kuantum dan struktur elektronik daripada atom. Dalam seri sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur atom berkaitan dengan percobaan-percobaan yang telah dilakukan untuk mempelajari struktur subpartikel penyusun atom. Hari ini kita akan melanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan fisika klasik hingga teori kuantum untuk menjelaskan sifat-sifat daripada atom. Nah, sifat elektronik atom berkaitan dengan pergerakan elektron mengelilingi inti. Pergerakan elektron mengelilingi inti telah dikemukakan oleh Rutherford dalam teori atom Rutherford. Namun, masih menggunakan pendekatan fisika klasik, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum Newton, yang mana hukum-hukum ini ternyata kemudian tidak bisa berlaku secara memuaskan untuk menjelaskan fenomena pada partikel-partikel yang kecil seperti elektron atau atom. Kemudian berkembang teori kuantum yang berusaha untuk menjelaskan struktur elektronik daripada atom. Nah, di sini akan kita lihat secara umum beberapa perbedaan antara fisika klasik dan teori kuantum. Perbedaan yang pertama yaitu dalam hal determinasi dan indeterminasi. Jika fisika klasik menganggap bahwa posisi sebuah materi itu dapat ditentukan dengan memperhatikan posisi awal. Sebagai contoh, dengan menggunakan hukum Newton, kita bisa menentukan posisi akhir dari sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Akan tetapi hal ini tidak bisa untuk menjelaskan secara memuaskan fenomena yang terjadi di dalam atom, maka dikembangkanlah teori kuantum, yang mana teori kuantum ini menjelaskan tidak mungkin untuk menentukan secara benar partikel kuantum dalam waktu yang bersamaan, karena objek kuantum tidak terlokalisasi di dalam ruang dan waktu. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan kontinuitas dan diskontinuitas. Contoh yang paling menarik adalah berkaitan dengan energi. Dalam perspektif fisika klasik, pancaran energi itu dianggap sebagai kontinu, sementara dalam pendekatan mekanika kuantum modern, energi dianggap sebagai dipancarkan dengan kelipatan dari bilangan tertentu atau yang disebut dengan terkuanta. Kita akan masuk pada teori kuantum, pengenalan teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck 1900. Max Planck melakukan analisa data radiasi yang dihasilkan oleh benda padat yang dipanaskan pada temperatur yang divariasikan, dan menemukan bahwa atom dan molekul mengemisikan energi pada kuantitas diskret tertentu atau yang disebut sebagai kuanta. Nah, untuk memahami hal tersebut, maka kita harus mengetahui sifat daripada gelombang. Ada beberapa aspek atau parameter untuk mempelajari sifat gelombang, yaitu ada panjang gelombang, merupakan jarak antara dua buah bukit atau antara lembah. Nah, kemudian ada amplitudo. Amplitudo sendiri merupakan jarak antara garis normal dengan puncak daripada bukit atau titik terendah daripada lembah gelombang. James Maxwell mengemukakan atau memproposalkan bahwa gelombang terdiri atas komponen medan listrik dan komponen medan magnetik. Kedua komponen tersebut memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama, namun memiliki bidang rambat yang berbeda, yang saling tegak lurus. Artinya, apabila bidang rambat daripada medan listrik adalah horizontal, maka bidang rambat daripada medan magnet bersifat vertikal. Hubungan antara panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik itu dinyatakan sebagai kecepatan rambat gelombang elektromagnetik sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi ini dalam satuan hertz atau
sepersekon. Model Maxwell ini secara akurat dapat menjelaskan bagaimana energi dan radiasi itu dapat tersebar melewati ruang sebagai vibrasi listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik yang kemudian dipelajari memiliki range yang luas, mulai dari yang panjang gelombang yang besar, contohnya gelombang radio, hingga yang panjang gelombangnya kecil, yaitu dalam slide ini yaitu sinar gamma. Akan tetapi sebenarnya masih ada dengan panjang gelombang lebih kecil, yaitu sinar kosmik. Akan tetapi gelombang dengan panjang gelombang yang kecil memiliki energi dan frekuensi yang besar. Pada daerah panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer, spektrum yang dibebaskan itu akan terdeteksi oleh mata manusia. Inilah yang disebut sebagai daerah visible. Jadi apabila sebuah benda memancarkan atau memantulkan gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, akan dapat terlihat oleh mata manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai radiasi benda hitam untuk mempelajari hubungan antara panjang gelombang yang diemisikan oleh sebuah benda hitam dengan distribusi energi dengan memvariasikan suhu. Benda hitam sendiri dapat dianggap sebagai sebuah benda yang memiliki ruang 3 dimensi yang mana tidak terdapat gelombang elektromagnetik pada range visible yang bisa masuk dalam ruang tersebut sehingga terlihat hitam. Kemudian dimasukkan atau dipancarkan gelombang elektromagnetik ke dalamnya, dan gelombang elektromagnetik tersebut akan direfleksikan atau dipantulkan berulang-ulang di dalam ruang atau kontainer tersebut, kemudian diemisikan keluar. Setelah itu dipelajari distribusi energinya pada variasi suhu tertentu. Terlihat bahwa seiring dengan naiknya suhu yang digunakan, terdapat pergeseran distribusi energi dari panjang gelombang yang besar menuju panjang gelombang yang kecil. Hubungan antara panjang gelombang maksimum dan suhu itu dinyatakan dalam hukum pergeseran Wien. Nah, ini adalah mekanika klasik. Nah, untuk menjelaskan eksperimen radiasi benda hitam tersebut, Rayleigh-Jeans menggunakan sebuah pendekatan antara distribusi energi atau densitas energi dalam satuan joule tiap meter kubik, hubungannya dengan panjang gelombang pangkat 4. Dengan bentuk matematis seperti ini, maka pendekatan Rayleigh-Jeans ini sukses untuk menjelaskan fenomena eksperimen radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang besar. Tetapi ia gagal untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada panjang gelombang yang lebih kecil. Pendekatan Rayleigh-Jeans menghasilkan kurva yang naik secara eksponensial seiring dengan mengecilnya panjang gelombang. Tetapi hasil eksperimen tidak mendukung hal tersebut. Nah, berdasarkan kegagalan pendekatan Rayleigh-Jeans ini, maka Planck dengan asumsi bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan itu terkuanta atau terkuantisasi merupakan kelipatan dari bilangan tertentu, yaitu bilangan Planck atau konstanta Planck, maka ia menggunakan pendekatan yang lain. Jika pendekatan fisika klasik yang dipakai oleh Rayleigh-Jeans yaitu energi sama dengan K dikali T, yaitu tetapan Boltzmann dikali suhu, maka pendekatan Planck dengan energi terkuantisasi energi dengan menggunakan konstanta Planck yaitu sebesar 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon dikalikan dengan frekuensinya. Nah, rata-rata energi osilasi elektron dalam hal ini dianggap bahwa gelombang elektromagnetik tersebut mengenai elektron yang terosilasi atau terikat pada atom. Rata-rata energinya yaitu sebesar tetapan Planck dikali frekuensi dibagi eksponen dari tetapan Planck dikali frekuensi bagi
konstanta Boltzmann bagi suhu dikurangi dengan 1. Dengan menggunakan pendekatan Planck ini, maka dapatlah dijelaskan secara baik fenomena radiasi benda hitam. Kurvanya sesuai dengan eksperimen. Kurva plot antara distribusi energi terhadap panjang gelombang dikali konstanta Boltzmann kali suhu bagi dengan tetapan Planck bagi kecepatan cahaya ternyata sesuai dengan hasil eksperimen pada semua range panjang gelombang. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Pada panjang gelombang yang besar, terlihat bahwa distribusi energinya itu kecil. Hal ini merupakan kontribusi daripada panjang gelombang pangkat 5. Karena berbanding terbalik dengan distribusi energi. Sebaliknya, mengapa terjadi penurunan distribusi energi pada panjang gelombang yang kecil? Hal ini merupakan kontribusi daripada nilai eksponensial yang semakin besar seiring dengan panjang gelombang yang semakin kecil. Maka pendekatan Planck dengan asumsi energi terkuantisasi dengan baik dapat menjelaskan fenomena radiasi benda hitam yang mana tidak mampu untuk dijelaskan oleh pendekatan Rayleigh-Jeans. Berikutnya, kita akan masuk di dalam efek fotolistrik untuk menjelaskan karakteristik partikel dari radiasi elektromagnetik. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar tentang dualisme sifat cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Sama halnya juga dengan elektron dapat memiliki sifat partikel dan juga dapat memiliki sifat cahaya, sifat gelombang. Maka kita akan melihat karakteristik elektron sebagai radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sifat fotolistrik ini, efek fotolistrik ini dijelaskan oleh Albert Einstein 1905. Ia menjelaskan adanya elektron yang terekstraksi dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentu ini disebut sebagai minimum frekuensi atau threshold frekuensi, frekuensi ambang. Frekuensi ambang ini berkaitan dengan fungsi kerja dari tiap logam. Contohnya rubidium, kalium, natrium memiliki fungsi kerja masing-masing 2,09, 2,25 dan 2,30 elektron volt. Artinya apa? Elektron dapat dibebaskan dari permukaan logam natrium apabila sinar yang dipancarkan melebihi energi sebesar 2,30 elektron volt, melebihi fungsi kerjanya. Apabila sinar yang datang memiliki frekuensi yang lebih rendah, maka tidak ada elektron yang terekstraksi dari permukaan logam. Seberapa besar pun intensitas cahaya, apabila tidak mencapai frekuensi ambang daripada logam tersebut, maka tidak ada elektron yang terbebaskan. Jika frekuensi daripada sinar yang dipancarkan melebihi fungsi kerja, maka elektron akan terbebaskan plus ada energi kinetik sebesar 1/2 mv² untuk membuat elektron tersebut terpental. Efek fotolistrik ini dipelajari dengan menggunakan sebuah alat dengan beberapa komponen. Ada logam target, kemudian ada sumber arus bertegangan tinggi, kemudian ada amperemeter untuk mengukur arus. Terlihat bahwa dengan aplikasi voltase tinggi dan kemudian sinar dipancarkan menuju logam target dengan energi yang melebihi energi ambang, maka terdapat elektron yang dibebaskan. Elektron tersebut dibebaskan bergerak menuju kutub positif. Apa indikatornya? Yaitu dapat terlihat dari arus listrik yang terbaca, karena arus listrik menunjukkan adanya pergerakan elektron.
Maka dengan demikian Albert Einstein menjelaskan bahwa elektron memiliki karakteristik gelombang. Nah, mari kita melihat salah satu soal. Dikatakan bahwa fungsi kerja dari logam cesium sebesar 3,42 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Diminta untuk menghitung frekuensi minimum dari cahaya yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron dari logam. Nah, untuk kasus awal ini, energi minimum yang kita butuhkan juga ialah sebesar fungsi kerjanya, yaitu sebesar 3,42 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, kita mengubah energi tersebut dalam bentuk frekuensi dengan menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Planck, yaitu energi sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi. Maka frekuensi sama dengan energi dibagi dengan tetapan Planck. Yang B, diminta untuk menghitung energi kinetik dari elektron yang dibebaskan jika frekuensi cahaya sebesar 10 pangkat 15 Hz. Untuk menghitung energi kinetik, maka kita harus mengetahui dulu energi yang dibawa oleh cahaya atau foton tersebut. Kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan Planck yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian, energi kinetik adalah selisih antara, dapat dihitung dengan memperhatikan selisih antara energi foton tersebut dengan fungsi kerja dari logam cesium. Nah, ini penyelesaiannya. Berikut kita akan melihat karakter partikel dari radiasi gelombang elektromagnetik. Karakter partikel oleh gelombang elektromagnetik ini juga dipelajari oleh Arthur Compton 1892 hingga 1962. Kemudian dikenal sebagai efek Compton. Ia menembakkan sinar X. Sinar X ini memiliki energi yang besar walaupun panjang gelombangnya kecil. Menembakkan sinar X pada material mengenai elektron target. Kemudian ia mempelajari bahan energi antara sinar X yang ditembakkan dan sinar X yang dipantulkan. Terlihat bahwa ternyata terdapat pengurangan energi atau pengurangan energi dari sinar X yang dibebaskan. Atau ini yang dikenal sebagai tumbukan inelastis, yaitu ada energi yang berkurang dari sinar X yang ditembakkan pada elektron target. Elektron target pun terpental dengan sudut tertentu. Tidak hanya perubahan energi atau perubahan panjang gelombang dari sinar X yang datang dan sinar X yang dipantulkan, tetapi juga terjadi perubahan momentum. Kita ketahui bahwa momentum itu sama dengan tetapan Planck dibagi dengan panjang gelombang. Maka apabila panjang gelombangnya berubah, maka momentum pun juga berubah. Sinar X dipantulkan dengan sudut theta terhadap garis normal. Kemudian dengan menggunakan pendekatan persamaan matematis momentum, maka kita bisa menentukan berapa perubahan energi yang dibebaskan atau berapa perubahan energi dari sinar X sebelum mengenai elektron dan setelah dipantulkan oleh elektron, yaitu dengan menggunakan persamaan delta lambda sama dengan tetapan Planck bagi mc dikalikan dengan 1 kurang cos theta. Theta ini merupakan sudut antara garis normal terhadap sinar X yang dipantulkan. Hal ini menunjukkan bahwa elektron juga memiliki sifat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan model atom Rutherford yang memiliki beberapa kelemahan, maka terdapat perkembangan penjelasan terhadap atom yang dikemukakan oleh Bohr yang dikenal sebagai teori atom Bohr atau teori atom hidrogen. Model Rutherford memang sudah mampu menjelaskan adanya partikel positif dan adanya partikel negatif, tetapi ia belum menyatakan bagaimana konfigurasi elektron, bagaimana pergerakan elektron atau posisi elektron di dalam atom tersebut. Pertanyaan lainnya adalah berdasarkan fisika klasik, apabila elektron bergerak mengelilingi
inti, maka ia akan tertarik jatuh karena kedua partikel tersebut memiliki muatan yang berlawanan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi, elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom. Maka teori atom yang baru pun dikemukakan oleh Bohr. Bohr mengemukakan teori atom hidrogen dengan mempelajari spektra emisi dari gas hidrogen. Ia menggunakan alat dengan beberapa komponen, yaitu tabung yang dihubungkan dengan sumber arus bertegangan tinggi, kemudian ada difraktometer atau prisma. Tabung yang berisi gas hidrogen tersebut kemudian diaplikasikan dengan arus listrik bertegangan tinggi. Artinya ada elektron yang bergerak dari katoda menuju anoda. Elektron tersebut bergerak, kemudian terjadi tumbukan dengan molekul hidrogen. Hal ini menyebabkan adanya fenomena deeksitasi, oksitasi dan deeksitasi elektron, sehingga dibebaskan gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut kemudian difokuskan melalui slit dan mengenai prisma. Prisma ini berfungsi untuk menjabarkan sinar atau gelombang elektromagnetik tersebut berdasarkan panjang gelombangnya. Maka kita akan melihat pada detektor fotografik, yaitu spektrum garis dengan warna tertentu pada daerah visible. Nah, spektrum garis dari tiap unsur itu berbeda. Hal ini menjadi karakteristik identifikasi tiap unsur. Ini adalah contoh spektrum garis beberapa unsur seperti litium, natrium, potasium, dan lain sebagainya. Terlihat bahwa setiap unsur memiliki spektrum garis yang berbeda. Spektrum emisi daripada atom hidrogen ini terjadi karena adanya spektrum emisi daripada atom hidrogen ini dihasilkan karena adanya fenomena eksitasi dan deeksitasi ketika molekul hidrogen bertumbukan dengan elektron. Bohr mengemukakan bahwa energi lintasan elektron En sama dengan negatif dari tetapan Reinberg bagi kuadrat lintasan elektron. Dengan menggunakan prinsip kombinasi Ritz, maka kita dapat memperoleh besaran energi transisi antara lintasan elektron awal kemudian lintasan elektron akhir, N inisial dan N final. Besarnya nilai delta E ini berhubungan dengan energi transisi orbital dari posisi elektron awal ke posisi orbital akhir. Nah, spektrum emisi dari atom hidrogen terlihat pada daerah Balmer, yaitu pada spektrum visible dan ultraviolet. Di sini terlihat adanya seri Lyman, Balmer, Paschen, Bridgette. Seri-seri ini menunjukkan fenomena deeksitasi elektron dari lintasan awal ke lintasan akhir. Ya, deret Lyman dengan lintasan akhir atau N finalnya itu 1, kemudian untuk deret Balmer N finalnya 2. Artinya elektron tersebut mengalami deeksitasi dari tingkat energi tertentu menuju lintasan atau kulit elektron N final. Nah, masih dalam teori atom Bohr untuk atom hidrogen, kita akan melihat struktur dari atom hidrogenik. Atom hidrogenik ini artinya atom hidrogen dan juga atom-atom tertentu yang memiliki konfigurasi elektron layaknya atom hidrogen. Contohnya yaitu helium plus. Bohr telah mengemukakan bahwa elektron tidak terjatuh menuju inti pada pergerakannya karena elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu dengan tingkat energi tertentu. Namun, apa yang membuat elektron tetap pada lintasannya? Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Bohr dengan menggunakan pendekatan energi potensial Coulomb dan juga pendekatan gaya elektrostatik. Nah, kita ketahui bahwa elektron adalah partikel bermuatan negatif. Ia bergerak mengelilingi inti yang notabene-nya adalah mengandung proton sebagai partikel positif. Maka ada gaya elektrostatik, yaitu sebesar E kuadrat atau muatan elektron kuadrat. Muatan elektron sebesar 1,6022 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dibagi dengan 4pi epsilon 0 R kuadrat. Epsilon 0 ini merupakan
nilai permitivitas vakum, yaitu kemampuan gelombang elektromagnetik untuk bergerak pada daerah vakum. Nilainya itu sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat second kuadrat kilogram pangkat minus 1 meter pangkat minus 3. Gaya ini membuat elektron tertarik menuju inti. Tetapi ada gaya lain yang sebagai gaya penyeimbang, yaitu gaya sentrifugal dari elektron yang mengelilingi inti atom. Gaya sentrifugal ini terjadi pada benda yang bergerak melingkar mengelilingi titik pusat, di mana kecenderungan benda tersebut akan bergerak menjauhi titik pusat atau menjauhi pusat inersia. Maka keseimbangan antara gaya elektrostatik dan gaya sentrifugal inilah yang membuat elektron tetap seimbang pada lintasannya. Walaupun dengan pengaruh energi tertentu elektron dapat mengalami eksitasi dan deeksitasi. Keseimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, yaitu gaya elektrostatik sama dengan gaya sentrifugal. Dengan menggunakan pendekatan Louis de Broglie, di mana lintasan yang diizinkan Louis de Broglie itu bentuk matematisnya sebesar 2πr sama dengan n kali panjang gelombang, maka kita bisa menentukan kecepatan pergerakan elektron. Kecepatan pergerakan elektron ini kemudian kita kuadratkan untuk disubstitusi ke persamaan 1 dan diperolehlah persamaan 7. Dari persamaan 7 ini kita dapat menghitung jari-jari dari atom Bohr, yaitu n kuadrat atau lintasan elektron tersebut, lintasan elektron terluar, dikali epsilon 0 dikalikan dengan tetapan Planck kuadrat bagi muatan elektron kuadrat bagi massa elektron dibagi dengan pi. Massa elektron nilainya yaitu 9,10 kali 10 pangkat minus 31 kg. Itu jika n-nya itu sama dengan 1, karena kita ketahui atom hidrogen hanya memiliki satu lintasan. Diperolehlah nilainya sebesar 53,6 pikometer. Teori atom Bohr ini hanya berlaku untuk atom-atom monoelektronik yang memiliki kelemahan untuk menjelaskan atom-atom polielektronik. Maka pendekatan yang lebih lengkap itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum, menjelaskannya dari fungsi gelombang atau probabilitas ditemukannya elektron dijelaskan dengan fungsi gelombang elektron. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengenalan umum dari mekanika kuantum. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Oleh karena itu, mekanika kuantum modern mau menjelaskan fenomena pada atom-atom polielektronik. Salah satunya ialah dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger yang sangat terkenal dengan persamaannya, itu persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger ini merupakan bentuk diferensial orde 2 untuk menentukan atau menghitung fungsi gelombang dari sebuah sistem. Dengan menggunakan bentuk energi atau formula energi klasik, yaitu energi total sama dengan kinetik energi tambah energi potensial, maka kita bisa menghitung kuadrat dari momentum. Ini adalah momentum linear. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan Louis de Broglie, kita juga dapat menentukan momentum. Maka untuk memasukkan fungsi gelombang, kita menggunakan pendekatan bilangan imajiner. Fungsi imajiner dimasukkan yaitu akar dari minus 1. Selanjutnya diperolehlah persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk sistem satu dimensi, yaitu persamaannya minus tetapan Planck kuadrat bagi 8mp kuadrat do kuadrat per do x kuadrat psi sama dengan energi kinetik kurang energi potensial psi. Nah, untuk bentuk 3 dimensi, kita tinggal memasukkan dimensi X dan dimensi Y serta dimensi Z. Jadi ini adalah bentuk persamaan Schrödinger untuk sistem 3 dimensi yang tidak bergantung waktu. Nah, dalam mekanika kuantum, tidak saja
teori yang dikemukakan oleh Schrödinger. Ada juga kontribusi dari ilmuwan lain seperti Heisenberg yang mengemukakan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menentukan posisi dan momentum dari sebuah elektron secara simultan dan tepat. Apabila kita ingin menentukan posisi daripada sebuah elektron, semakin tepat posisi elektron tersebut, maka semakin tidak tepat momentumnya. Karena nilai kali antara perubahan momentum dan perubahan posisi itu lebih besar daripada tetapan Planck bagi 4pi. Mengapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan dari konsep probabilitas ditemukannya elektron. Probabilitas ditemukannya elektron dalam persamaan ternormalisasi ialah integral dari negatif tak terhingga menuju positif tak terhingga psi kuadrat itu sama dengan 1. Karena kemungkinan untuk menemukan satu buah elektron pada tempat tertentu itu sama dengan 1. Keinginan kita ialah jika untuk menentukan posisi daripada elektron secara tepat, maka kenyataan yang terjadi adalah momentumnya menjadi tidak tepat atau tidak memiliki presisi yang tinggi. Semakin tepat posisi di elektron untuk dipelajari, maka terlihat bahwa fungsi gelombangnya itu semakin besar, atau probabilitas ditemukannya elektron dalam ruang 3 dimensi itu juga menjadi semakin luas, atau momentumnya menjadi semakin besar. Ketidakpastian momentum maksud saya menjadi semakin besar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini diturunkan dari solusi persamaan Schrödinger. Kita tidak menjelaskannya secara detail karena membutuhkan kalkulus tingkat tinggi. Bilangan kuantum ini dipakai untuk menggambarkan distribusi atau posisi elektron di dalam sebuah atom. Ibaratnya seperti kita ingin mencari sebuah rumah di dalam kompleks perumahan, maka kita harus mengetahui bloknya di mana, rumahnya nomor berapa. Maka sama halnya dengan ini, kita ingin menggambarkan posisi elektron di dalam sebuah atom. Terdapat 4 bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan energi dari sebuah orbital, atau kadang juga kita menyatakan kulit daripada atom, posisi elektron dalam orbit tertentu. Sebagai contoh, atom argentum dengan nomor atom 47 konfigurasinya demikian. Terlihat bahwa elektron terakhir itu berada pada lintasan energi kelima atau kulit atom kelima. Maka bilangan kuantum utamanya itu sama dengan 5. Maksimum jumlah elektron di dalam sebuah lintasan atau kulit atom itu dapat ditentukan dengan persamaan 2m². Untuk lintasan pertama, maka jumlah elektron maksimum yang diperbolehkan adalah 2. Bilangan kuantum berikut adalah bilangan kuantum momentum angular, atau yang kita sebut sebagai bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum ini menyatakan bentuk daripada orbital. Nah, orbital-orbital itu ada dalam orbital S, orbital P, D, F, dan seterusnya. Walaupun nanti dibagi berdasarkan orientasi. Bentuk orbital S memiliki nilai bilangan kuantum 0, P1, D2, F3, dan seterusnya. Sebagai contoh, untuk argentum 47, elektron terluarnya itu berada pada orbital S. Maka bilangan kuantum azimut untuk elektron terluar dari argentum 47 ialah 0. L-nya sama dengan 0. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M. Bilangan kuantum ini menggambarkan orientasi dari orbital di dalam ruang atau posisi elektron di dalam subsel dari individual orbital. Orientasi daripada orbital itu sendiri, misalnya S hanya 1, kemudian P ada 3 orientasi.
yaitu Px, Py, dan Pz. Kemudian D ada 5 orientasi, yaitu dxy, dyz, dxz, dx kuadrat y kuadrat, dan dz kuadrat. Sebagai contoh, untuk atom argentum 47, kita ketahui bahwa elektron terakhirnya itu terletak kepada orbital s. Karena satu orientasi, maka bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0. Sebagai contoh, kita ingin menentukan bilangan kuantum magnetik dari elektron terakhir pada orbital D. Maka posisinya adalah pada bilangan kuantum magnetik dengan nilai 2, plus 2. Setiap subsel atau bilangan kuantum L, bilangan kuantum azimut itu memiliki 2L tambah 1 orientasi orbital. Sebagai contoh, orbital S mengandung bilangan kuantum azimut 0, maka jumlah orientasinya itu sama dengan 1, yaitu 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, inilah tadi yang saya ingin sebutkan tentang orientasi daripada orbital. Kalau S hanya memiliki satu orientasi, maka digambarkan seperti dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk bola. Sementara untuk P terdapat 3 orientasi, yaitu Px, Py, dan Pz. Sementara D memiliki 5 orientasi. Orientasi ini menggambarkan orientasi elektron atau probabilitas ditemukannya elektron dalam ruang 3 dimensi. Bilangan kuantum yang terakhir ialah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin elektron ini dinyatakan atau dipelajari berdasarkan adanya spektra emisi daripada atom yang terbelah. Ini dipelajari dalam eksperimen Otto Stern dan Walter Gerlach 1924. Mereka menyatakan bahwa elektron itu memiliki sifat layaknya magnet. Dengan serangkaian eksperimen di mana berkas atom ini dibebaskan melalui slit layar tertentu, kemudian atom beam tersebut dipengaruhi oleh medan magnet dan terlihat adanya pemecahan emisi spektra daripada atom yang dipelajari. Ada yang bergerak katakanlah menuju kutub negatif, menuju kutub utara, dan ada yang bergerak menuju kutub selatan. Inilah yang disebut sebagai spin 1/2, positif 1/2, dan spin negatif 1/2. Diagram level energi untuk atom yang memiliki satu elektron atau lebih itu digambarkan berdasarkan tingkatan energinya. Misalnya 1S memiliki tingkatan energi yang lebih rendah dari 2S, 2P, 3P, 4S, 4P, 3D, dan seterusnya. Inilah yang akan menjadi dasar konfigurasi elektron atau penyusunan elektron yang harus menyesuaikan dengan kaidah Aufbau. Nah, masih dalam bilangan kuantum, mari kita lihat ada 2 contoh soal di sini. Yang pertama yaitu atom unsur X yang terdapat dalam senyawa X2O memiliki massa 64 satuan massa atom. Jika jumlah neutron di dalam nukleus sebanyak 1,6/29 jumlah proton, maka tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terluar pada atom tersebut. Nah, hal pertama yang akan kita tentukan adalah berapa jumlah protonnya. Datanya sudah diketahui. Nomor atomnya 64, nomor masanya 64, kita asumsikan saja nomor masanya 64 berdasarkan data pada soal. Jumlah neutronnya ialah sebesar 1,6/29 kali jumlah proton. Maka dengan menggunakan pendekatan nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron, maka jumlah protonnya itu bisa kita ketahui dan selanjutnya dapat menentukan konfigurasi elektron karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Selanjutnya kita bisa menentukan keempat bilangan kuantum utama. Persoalan yang sama juga terjadi pada soal nomor 2. Nah, inilah penyelesaiannya untuk kedua soal tersebut. Jadi jumlah proton tambah jumlah neutron 64, jumlah neutron
itu sama dengan 1,6/29 jumlah proton, kita bisa menentukan berapa jumlah proton. Jumlah proton ini dipakai untuk menentukan konfigurasi untuk menentukan keempat bilangan kuantum utama. Soal yang kedua juga memiliki penyelesaian dengan pola yang sama. Poin yang terakhir ialah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron kita bisa menggunakan notasi. Contoh di sini yaitu 1s1. 1 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. 1 ini koefisien ini. Kemudian 1 ini menyatakan jumlah elektron. S ini menyatakan orbital posisi elektron tersebut. Dalam membuat sebuah konfigurasi atau pengisian elektron atau memahami posisi elektron dalam sebuah atom, kita harus mengikuti atau memahami beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau, menyatakan bahwa pengisian elektron itu berdasarkan tingkatan energi dari energi terendah ke energi yang tertinggi. Susunannya sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai diagram level energi dari tiap orbital. Harus menyesuaikan tingkatan orbital tiap diagram. Jadi tidak bisa misalnya orbital 1s masih kosong kemudian kita langsung mengisi elektron pada orbital 2s. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada prinsip larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli ini menyatakan bahwa tidak boleh di dalam sebuah atom terdapat 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum utama, keempat bilangan kuantum yang sama. Sebagai contoh, walaupun di dalam sebuah atom ada 2 buah elektron yang memiliki 3 bilangan kuantum utama yang sama karena itu memungkinkan, tetapi bilangan kuantum yang terakhir yaitu spinnya harus berbeda. Spinnya sama, itu tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Hal ini berhubungan dengan sifat magnetik dari tiap elektron. Poin yang ketiga yang harus diperhatikan ialah aturan Hahn. Aturan Hahn ini menyatakan bahwa susunan yang paling stabil dari elektron di dalam orbital ialah yang memiliki jumlah spin paralel terbanyak. Artinya kita harus mengisi orbital itu secara paralel, baru kita melakukannya secara anti paralel. Sebagai contoh, untuk nitrogen dengan nomor atom 7, jumlah elektronnya 7, maka pengisian pada orbital P-nya itu harus seperti ini. Tidak boleh misalnya pada diisi di orbital per subsel yang pertama, kemudian subsel kedua, kemudian lanjut di subsel yang pertama, tidak bisa. Harus paralel semua baru diisi lanjut pada yang setengah penuh. Oke, ini adalah contoh-contoh konfigurasi daripada unsur-unsur. Konfigurasi ini itu disusun di dalam bentuk inti gas mulia, yaitu dengan menyederhanakan bentuk konfigurasi ke dalam bentuk konfigurasi gas mulia. Nah, sekian dan terima kasih.